Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali di tahun 2024 dalam sapaan pagi Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan memberkati kami, menuntun kami, menghantarkan kami melewati malam kegelapan. Engkau berikan hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, kami mohon Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami boleh benar-benar merasakan cinta kasih dan kemurahan-Mu, tuntunan-Mu lewat firman yang akan kami dengar bersama. Bagi seluruh saudara kami yang mendengar dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, agar bersama-sama kami menerima berkat Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran juga Tuhan kiranya Engkau berkati. Engkau lengkapi dia dengan pengetahuan sorgawi, sehingga ia dimampukan untuk berkata-kata tentang firman kebenaran Tuhan. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu Bapa, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan kita sepanjang hari ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian, Aku dan Bapa adalah satu. Kami ulangi saudara, Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita di dalam hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam bahasa gerejani dikatakan Trinitas. Hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti materai yang ditempelkan di dalam surat lalu distempel, itu merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti robek. Kalau sudah menjadi satu tidak dapat dipisahkan. Demikian Allah Bapa, Allah Anak adalah Allah Roh Kudus. Kebersatuan, kebersamaan mereka telah menjadi satu, menyatakan bahwa tidak ada keretakan, tidak ada pemisahan di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi satu. Tapi dalam tiga gambaran yang menyertai kita. Banyak orang Kristen terjatuh ketika berbicara tentang Trinitas. Hal ini karena kita kurang memahami konsep Trinitas tersebut. Sesungguhnya Allah kita satu, namun dalam dimensi yang berbeda, yakni Tuhan pencipta alam semesta, Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan Roh Kudus sebagai perantara antara kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, memang membahas Trinitas bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak dapat diuraikan. Misalnya tiga analogi sederhana yang menjelaskan konsep Allah Tritunggal. Contoh satu, matahari yang terdiri dari matahari itu sendiri, lalu sinar dan panas, tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, segitiga di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus
menempatkan masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Yang ketiga, contoh kopi susu terdiri dari kopi, susu, dan gula, air. Yang akhirnya menjadi kopi susu yang nikmat. Bapak Ibu Saudara kekasih, Allah Bapa, Allah Anak adalah Allah Roh Kudus. Ketiganya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Karena dia menjadi satu. Bapak Ibu Saudara, contoh yang konkret dalam hidup kita. Kita manusia juga mempunyai nama tiga, dimensi tiga. Tetap orangnya satu, tapi dimensinya ada tiga. Contoh seperti saya. Nama saya Pendeta Yusuf Barus, Papa dari Hendrius Barus. Orangnya sama. Lalu Bulang Noel. Jadi Yusuf, Papa Yus, dan Bulang Noel. Ada tiga nama, tapi tetap orangnya satu. Demikian, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, saudara. Bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan mungkin terpisah dengan Allah Bapa. Karena sudah menjadi satu di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, mari tetap kita pegang teguh kebersamaan kita dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita lepas. Jangan sekali-kali kita terpisah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena kita berpisah satu di antara lain, maka kita tidak akan disebut lagi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudara, menjalani perjalanan kita sepanjang tahun ini, kita bersyukur karena kita sudah diberikan waktu masuk dalam tahun 2024. Kita harus ingat dalam setiap langkah yang harus kita lalui, harus kita jalani sepanjang hidup kita, khususnya hari ini. Kita mohon Tuhan menyertai kita. Kebersamaan kita dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu, dan satu itulah yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga kita menjadi satu dengan Allah Bapa, menjadi satu dengan Allah Anak, menjadi satu dengan Allah Roh Kudus. Kita harus menjadi saksi. Sehingga Tuhan di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah firmanku, dan baptis seluruh bangsa menjadi anak-anakku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi satu dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, saudara, jangan sekali-kali menodai Allah Bapa, jangan sekali-kali menodai Allah Anak, jangan sekali-kali menodai Roh Kudus. Sehingga di dalam perjalanan kita, apabila kita tekun berpegang pada Trinitas ini, maka kita akan tetap menjadi satu dengan Bapa, dan Bapa juga menjadi satu dengan kita. Tuhan katakan, apabila engkau menjadi satu dengan aku juga akan menjadi satu dengan engkau. Oleh karena itu, saudara, mari jangan kita memisahkan diri, atau jangan kita terpisah dari hubungan kita, kebersamaan kita dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi satu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demikian juga kita menjadi satu dengan sesama kita manusia. Karena manusia, sesama manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi aku dan engkau menjadi satu, kata Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai anak Allah. Aku dan engkau menjadi satu di dalam Bapa. Aku dan engkau menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Apabila kita berprinsip seperti itu,
maka kita saling mencintai, pasti saling mencintai satu dengan yang lain. Karena semua manusia adalah ciptaan Bapa di surga. Saudara yang kekasih, mari kita jalani hidup kita sepanjang hari ini berdasarkan kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar menyapa kami pada pagi hari ini sebagai tuntunan kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Biarlah, oh Tuhan, seperti firman yang Engkau nyatakan bagi kami, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi satu, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Demikian hendaknya kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, kami tidak akan dapat dipisahkan antara kami dan Engkau ya Tuhan. Apapun pergumulan kami tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lewat firman yang kami dengar di pagi hari ini, mengajar kami untuk kami boleh melihat sesama kami menjadi satu, karena kami bersama-sama adalah ciptaan-Mu. Oleh karena itu kami sesama manusia jangan melihat tinggi rendahnya, tapi kami boleh melihat sama di hadapan Tuhan, karena menjadi satu di dalam Bapa di tengah-tengah hidup kami. Demikian firman ini, biarlah itu menjadi pedoman kami sepanjang hari ini dalam usaha dan upaya yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah runggun gereja Bogor Barat. Kiranya Engkau berkati mereka dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Ke depan kami tidak akan tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan tetap akan bersatu dengan kami, sebagaimana Engkau bersatu dalam satu persekutuan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tetap memberkati seluruh jemaat yang ada di GBKP Bogor Barat di dalam usaha dan upaya mereka. Engkau tuntun perjalanan mereka sepanjang hari ini, agar mereka tetap setia menjalankan ibadah mereka, menjalankan tugas misi mereka, sehingga mereka juga menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang ada di Rungkun Bogor Barat dalam menjalani sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkati bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan urapi mereka lewat pengobatannya, Engkau berkati sehingga ia disembuhkan Tuhan menjalani hidupnya sepanjang hari ini. Bapa di surga, bagi anak-anak kami yang seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari sekolah minggu, Permata, Moria, Mamre, Zaitun. Kiranya kategori ini Tuhan berkati, agar terjalin kebersamaan satu dengan yang lain. Tidak dapat dipisahkan antara kami dengan saudara kami, antara kami dan Tuhan, sehingga tercipta dan tergambar hubungan yang akrab antara kami dan sesama kami, tergambar menjadi satu di dalam Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu pendeta yang melayani di tengah-tengah Rungkun Bogor Barat. Tuhan urapi mereka dalam tugas pekerjaan seluruh keluarganya, sehingga mereka juga dikuatkan menjadi saksi pelayanan, dan Engkau tetap setia memberkati mereka. Kami berdoa bagi Pertua Diaken Nora dan Naras, bagi Pertua Diaken Nora dan Naras yang sudah emeritus. Tuhan juga berkati, sehingga satu langkah satu bergandengan tangan mereka untuk melayani Tuhan dengan seiring sejalan satu derap langkah mereka senantiasa di tengah-tengah pelayanannya. Bapa di surga, juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, bagi saudara kami yang mendengar sapaan pagi ini dimanapun mereka berada.
biarlah kami bersama-sama senantiasa memuji Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan mau mendengar doa kami, karena kami datang di dalam nama Bapa melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.